mahasiswa dan mahasiswi yang sangat saya banggakan. Hari ini kita akan mulai masuk ke topik perkuliahan, yaitu mata kuliah praktikum pengantar akuntansi 2. Ya, sebelum kita mulai, marilah bersama kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke ya, selesai, terima kasih. Di pembahasan sebelumnya, ya, di pertemuan sebelumnya, saya sudah memberikan gambaran mengenai apa yang akan kita lakukan selama 1 semester ke depan di mata kuliah praktikum pengantar akuntansi 2. Ya, mata kuliah ini sebenarnya lanjutan dari pengantar akuntansi 2 lalu, semester lalu. Bedanya kalau sekarang kita akan full praktek dari awal pertemuan sampai akhir. Nanti kita akan lebih banyak praktek dan praktek. Oke, ya. Untuk materi sudah saya share ada di deskripsi grup ada, kemudian di chatting juga ada ya di atas. Jadi kalian tinggal scroll ke atas, saya udah share. Isinya juga sudah ada, Anda tinggal dilihat-lihat dulu saja, di download gitu ya. Yang perlu Anda cetak silakan Anda cetak. Nggak perlu semuanya dicetak juga nggak apa-apa. Tadi ya yang kira-kira Anda perlu cetak silakan Anda cetak. Oke, yang pertama modulnya kira-kira bentuknya seperti ini. Yang ada di layar kalian, ini modul yang akan kita bahas hari ini. Ya, terdiri dari 67 halaman, modul praktikum pengantar akuntansi. Oke ya. Lanjut ke halaman berikutnya. Di sana sudah ada sebuah kasus di mana perusahaan dagang namanya Dunia Boneka. Nah, oke, Anda bekerja di Dunia Boneka ini sebagai seorang akuntan. Dunia Boneka, sekilas tentang perusahaan, oke ya. Tinggal kalian baca saja, di sana ada ceritanya sekilas. Dunia Boneka diresmikan pada tahun ini, yaitu pada bulan November oleh Albert. Jadi pemiliknya namanya Albert, pemilik tunggal Dunia Boneka. Perusahaan berkedudukan di Ciputat Raya, Jakarta Selatan. Dunia Boneka merupakan distributor tunggal, oke. Jadi Anda ini distributor tunggal dari pabrik-pabrik boneka untuk Indonesia. Perusahaan menjual boneka ke distributor dan dari distributor ke agen, dan dari agen menjual ke pedagang besar dan pedagang ECM. Jadi skalanya udah skala besar nih perusahaannya. Berikutnya, Dunia Boneka memiliki tim penjualan yang kuat. Departemen-departemen dalam perusahaan adalah departemen pembelian. Jadi di dalam perusahaan Dunia Boneka ini ada departemen pembelian, ada departemen akuntansi dan keuangan, ada departemen penjualan, departemen sumber daya manusia, departemen logistik. Nah, untuk melakukan operasi perusahaan, Dunia Boneka menggunakan komputer untuk mencetak faktur, memo, surat-surat, dan laporan penjualan atau bukti transaksi ya. Sedangkan untuk menyusun pembukuan, perusahaan masih menggunakan kertas dan pena, yaitu pembukuan secara manual. Jadi sekarang kita belajar manual dulu. Oke, nanti akan ada secara computerized-nya. Oke ya. Bagian berikutnya mengenai bukti transaksi ya. Jadi kurang lebih ada 7 jenis bukti transaksi yang disediakan. Yang pertama ada faktur penjualan, ada 11 lembar. Ada faktur pembelian, ada 6 lembar. Ada voucher, ada 14 lembar, masing-masing 5 untuk kas dan 9 untuk bank. Berikutnya ada voucher penerimaan pembayaran 10 lembar, ada memo 1 lembar, ada memo debit 2 lembar, ada memo kredit 2 lembar ya. Jadi ada faktur, ada voucher, ada memo. Bukti transaksi. Berikutnya, jurnal khususnya juga sudah disediakan oleh Dunia Boneka. Jurnal khusus disediakan ada 5 yang disediakan. Ya, ada jurnal penerimaan kas, ada jurnal pengeluaran kas, ada jurnal pembelian, ada juga jurnal penjualan, kemudian ada jurnal umum. Jadi ada 5 jurnal khusus yang sudah disediakan. Berikutnya buku besar ya. Buku besar sudah disediakan juga, yaitu ya buku besar perkiraan yang digunakan dalam menjawab kasus mereka adalah sesuai dengan bukti.
isilah kode referensi dengan nomor halaman dan jenis jurnal khususnya. Nah, di buku besar kan ada kolom ref ya, ada kolom ref. Nanti itu kalian isi dengan nomor halaman jurnal, kemudian sama jenis jurnal khususnya. Ya, nanti akan ada contohnya. Berikutnya ada juga buku besar pembantu ya, seperti yang sudah dijelaskan di semester lalu. Jadi buku besar ada dua, ada buku besar utama dan buku besar pembantu. Buku pembantu juga sudah ada untuk piutang ya, dan buku besar pembantu untuk utang. Pembantu piutang terdiri dari 3 ya, yaitu piutang kepada Mega, piutang kepada Inti, piutang kepada Jaya. Mega, Inti, Jaya itu nama perusahaan juga, sama nama toko lah gitu. Jadi Anda punya piutang ke si Mega, ke si Inti, sama ke si Jaya. Berikutnya buku besar pembantu hutang terdiri dari 3 juga sama, yaitu ada hutang ke Mikidol, ada hutang ke Norita, ada buku hutang untuk Naruto ya, jadi masing-masing 3 buku besar piutang dan hutang. Berikutnya di sini juga ada kode akun ya, jadi kalian nggak perlu bikin akun baru dan tidak perlu bikin kode yang baru. Kalian cukup melihat dan memilih-milih kira-kira akun yang mana yang digunakan, kode yang mana yang digunakan. Ya, jadi nggak perlu bikin baru, nggak perlu pusing-pusing nih kira-kira nama akunnya apa. Kalian tinggal pilih aja mana yang kira-kira cocok dari transaksi tadi, dari bukti transaksi yang di atas. Ya, mulai dari aktiva lancar, ada kas, bank, piutang sampai iklan. Ada aktiva tetap mulai dari tanah sampai akumulasi, ada hutang lancar, modal, penjualan, harga pokok penjualan, ada beban-beban, ada pendapatan lain, beban lain dan seterusnya. Oke, berikutnya di halaman berikutnya di sana juga ada bukti-bukti yang yang terjadi selama bulan tersebut, ya, selama periode tertentu. Ada bukti-buktinya, ada kurang lebih ada berapa ya? Ada mari kita lihat, ada 46 bukti ya, ada 46 bukti yang tersedia. Ada voucher pengeluaran, ada memo debit ya, dan seterusnya. Jadi ada buktinya kurang lebih ada 46 bukti. Kemudian ada juga data untuk melakukan jurnal penyesuaian nanti ya, setelah kita menyusun neraca saldo atau setelah bukti-bukti ini nanti kita catat ke jurnal. Nah, ini sudah ada data untuk penyesuaiannya nih ya, ada 2 bulan untuk bulan November dan bulan Desember. Nah, ada 2 data penyesuaian. Berikutnya terakhir, nah apa yang harus kalian lakukan? Oke, di halaman berikutnya sudah ada pertanyaan untuk mahasiswa. Nggak usah lihat dulu yang lain, kalian lihat dulu yang nomor 1 aja dulu. Oke, kalian lihat nomor 1, apa tugas kalian, apa yang harus kalian selesaikan sebagai seorang akuntan di dunia boneka. Yang pertama adalah mencatat transaksi ya, yang sesuai dengan bukti dengan menggunakan jurnal khusus. Oke, nggak usah lihat dulu yang lainnya, lihat dulu yang nomor 1. Kalian ditugaskan untuk mencatat transaksi sesuai dengan bukti transaksi dengan menggunakan jurnal khusus. Mencatat transaksinya mana Pak? Tadi berdasarkan bukti transaksi ini nih. Sekarang udah nggak diceritain lagi, tapi langsung berupa kwitansi, berupa bukti transaksi, berupa fisik ya. Ini yang kalian catat nanti buktinya ke dalam jurnal khusus. Mana jurnal khususnya? Ada di halaman berikutnya. Nah, sudah disediakan semuanya. Lihat di sini judulnya Dunia Boneka. Ini jurnal apa nih? Ini jurnal penerimaan kas. Cash receipt journal bulan November dan Desember tahun sekian, nanti kalian isi tahunnya. Oke, jadi ini jurnal penerimaan kas. Di sini di pojok kanan ada kode CRJ1, artinya ya, CRJ itu singkatan dari Cash Receipt Journal atau jurnal penerimaan kas. Satunya berarti halaman 1. Berarti jurnal penerimaan kas halaman 1. Itu maksudnya ya. Di sini ada beberapa kolom, ada kolom tanggal diisi dengan sesuai tanggal bukti transaksinya terjadi tanggal berapa. Keterangan diisi dengan uraian transaksi. Kemudian referensi tadi diisi dengan kode ya, bisa diisi dengan kode juga nggak apa-apa.
Nomor cek diisi dengan cek kalau misalnya transaksi tersebut menggunakan bank, ya, menggunakan transfer bank dan seterusnya pakai cek gitu. Tapi kalau nggak ada ceknya ya berarti kosongin aja, nggak usah diisi. Kemudian ada kolom debit dan kolom kredit juga. Ya, debit terdiri dari bank, ada kas, ada potongan penjualan, ada lain-lain. Di kredit ada piutang dagang dan lain-lain juga. Ya, ini untuk jurnal penerimaan kas. Kemudian di halaman berikutnya juga sudah ada jurnal pengeluaran kas. Ya, cash disbursement journal. Oke, di sini juga sama, ada kodenya CDJ, berarti singkatan dari cash disbursement journal. Halaman 1 ada jurnal pengeluaran kas. Tabelnya ada hampir sama, ada tanggal, ada kolom tanggal, ada keterangan, ada ref, ada nomor cek, ada debit kredit, nama-nama akun juga sudah ada. Ya, berikutnya ada juga kalau ini jurnal pembelian. Ya, jurnal pembelian ya, bisa lihat judulnya, ada boneka jurnal pembelian atau purchase journal. Ada bulan November Desember. Di sini juga ada kodenya PJ dari purchase journal halaman 1, artinya ini untuk jurnal pembelian halaman 1. Ada tanggal juga sama, ada keterangan, ada referensi, ada nomor faktur. Nanti kan bukti ada faktur, ada, kalau dia berupa faktur berarti ada nomornya kan. Nanti ada cari mana nih nomor fakturnya, ada tulis di sini. Gitu ya. Ada debit juga, ada kredit juga. Debit ada pembelian dan lain-lain, di kredit ada hutang dagang dan lain-lain. Ini untuk jurnal pembelian. Berikutnya ada jurnal penjualan. Kalau sales journal, jurnal boneka November. Di sini juga ada kodenya. Ada SJ1 sales journal halaman 1, berarti kan ada kolom tanggal sama, keterangan sama, ref sama, nomor faktur sama, ada debit, ada kredit, hutang dagang dan lain, penjualan dan lain. Berikutnya masih ada lagi format jurnal. Masih ada lagi jurnal umum. Nah, jurnal umum juga sudah disediakan juga, Anda tinggal ngisi aja. General Journal kodenya GJ1. Ya, General Journal halaman 1, artinya di sini ada tanggal, ada keterangan, nanti diisi dengan nama akun seperti biasa jurnal pada umumnya. Referensi diisi dengan kode tadi. Kemudian dapat kredit diisi dengan saldonya. Kalau bukti transaksinya menggunakan jurnal umum. Masih ada lagi jurnal. Oke, ini ada buku besar ya. Oke, cukup sampai sini aja dulu. Sampai jurnal dulu. Ini sudah disediakan semua, ada 5 ya. Ada jurnal penerimaan kas, pengeluaran kas, pembelian, penjualan, dan jurnal umum. Itu. Nah, contohnya ya, saya kasih contoh dulu beberapa gimana sih Pak cara ngerjainnya, maksudnya. Nah, ini maksudnya ya. Kita coba dulu untuk transaksi yang pertama dulu deh. Oke, bukti yang pertama. Nah, gini caranya. Contoh ya. Bukti pertama. Lihat, kalian jangan langsung lihat ke ininya, ke ke bawahnya ini, ke rincian, tapi lihat dulu judulnya. Dunia boneka. Tadi Anda ingat, Anda bekerja di perusahaan dunia boneka. Artinya ini bukti ini dikeluarkan oleh kalian yang bikin bukti ini. Kalian bikin bukti ini, namanya bukti memo, tanggal 9 November. Di sini nomor 1 ada investasi. Ini keterangannya investasi awal Albert. Ingat Albert itu siapa? Albert itu pemilik kan. Nah, artinya si Albert ini ya ngasih investasi ke dunia boneka, ke perusahaannya. Ya, ada tanah, ada bangunan, ada peralatan, ada perlengkapan dengan total 385 juta. Dengan total 385 juta. Nah, tugas Anda mencatat kira-kira ini si Albert ngasih ini, kemudian Anda mengeluarkan bukti. Anda catatnya di jurnal mana? Anda catatnya di jurnal mana? Apakah di pengeluaran kas? Apakah di penerimaan kas? Kalau pengeluaran kas, apakah Anda mengeluarkan uang di sini? Enggak kan? Berarti bukan. Penerimaan kas, apakah Anda menerima uang di sini? Iya. Itu ada uang, ya kan? Ada uang kas, tapi juga nggak semuanya berupa uang. Ternyata ada tanah juga, ada bangunan juga. Berarti gimana nih? Apakah ini penjualan? Bukan juga. Pembelian? Bukan juga. Nah, berarti kalau nggak masuk ke 4 jurnal tersebut, artinya bukti transaksi yang pertama ini masuk ke dalam jurnal umum. Oke, kita masuk ke jurnal umum. Ya, ini saya sudah buat bentuk Excelnya. Jurnal umum ini jurnal penerimaan kas, jurnal umum. Nah, sini. Oke, satu sini nih. Tanggal 1. Nah, ini udah ada nih.
Jadi di umum bentuknya seperti ini nanti kira-kira tanggal 9. Oke, tanggal 9 bener ya. Itu tanggal 9. Kemudian ada tanah, bangunan sampai perlengkapan kantor bla 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 sekian 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 sekian. Totalnya 385 juta. Nama akunnya dimasukkan ke sini, tanah, bangunan, perlengkapan, nama akunnya sama ya. Kas, nama kantor pada. Ingat penambahan modal? Apa namanya, rumusnya apa? Penambahan modal ya kan? Aktiva pada modal. Aktivanya ada tanah, bangunan dan lain sebagainya pada modal. Nilainya tinggal dimasukin nih, saldo-saldonya dari bukti ini nih. Nah, tinggal disalin aja 50.000, 150 juta, 100 juta, 60 juta, 40 juta dan seterusnya ya, masuk ke sini semua sehingga totalnya 385 juta tuh, sama kan? Nah, gitu. Contoh yang pertama, contoh yang kedua deh. Contoh yang kedua. Oke. Nah, kita lihat judulnya dulu nih. Judul fakturnya. Mikidol. Nah, artinya kalau Anda bisa bayangkan berarti ini bukti ini yang ngeluarin itu Mikidol. Bukan kita kan? Kita dunia boneka tadi ya. Kalian dunia boneka. Jadi ini Mikidol, dia bikin faktur nih. Si Miki bikin faktur nomor 81. Anda lihat di sini tujuan fakturnya kepada siapa? Kepada dunia boneka. Oh, berarti si Miki ini bikin faktur dikasih ke kalian. Ya kan? Tanggal 9 November PO1 dengan termin 2/10 N/30 ya, masih ingat ya termin 2/10 N/30. 2/10 N/30. Nah, di bawahnya juga ada tabel, di sana ada apa namanya, ada nama produk ini rasanya ya, ada Mickey boneka tadi ya, Mickey dan Minnie, ada Hello Kitty, ada Winnie the Pooh, kuantitasnya ada 1000 buah, harganya 10 ribuan, berarti tinggal dikali ya, 1000 buat 10 ribu, 10 juta, 12,5 totalnya 35 juta. Oke ya, jadi kan menerima faktur ini dari Mikidol. Nah, kira-kira ketika Anda menerima faktur ini dari Mikidol, apa yang harus kalian lakukan dalam pencatatan? Buktinya sekalian catat kan? Nah, oke, sekarang kalau kita analisa coba. Di sini faktur ya. Faktur dari Mikidol kasih ke kita. Gitu ya. Kalau bisa dikatakan nih, kayaknya kita beli boneka di dia deh kayaknya. Kira-kira begitu ya. Jadi kalian nih dunia boneka beli boneka ini nih, barang-barang ini di Mikidol. Ya, Anda beli boneka di Mikidol. Lihat lagi sini, ada termin, masih ingat termin? Kalau termin berarti transaksi tersebut dilakukan secara kredit kan? Nah, berarti tadi apa? Anda beli ke Mikidol, beli boneka secara Anda beli boneka ke Mikidol secara kredit. Berarti kalau pembelian secara kredit, beli barang secara kredit, catatnya di jurnal pembelian. Catat jurnal pembelian. Oke, kita cari jurnal pembelian itu apa namanya ya. Ini jurnal penerimaan kas, pengeluaran kas. Nah, ini jurnal pembelian. Cari jurnal pembelian, Anda masukin sini. Nah, oke, Anda salin tanggal 9 ya. Ini tabelkan begini ya, tabelnya tanggal 9 masukin. Nah, keterangannya diisi dengan ya keterangan apa ya. Kalau di sini saya pakainya nama perusahaan sama terminnya biar ingat. Gue tanggal 9 ini tanggalnya seperti Mikidol, terminnya sekian. Nah, gitu, biar sederhana. Biar kita nggak lupa. Keterangan diisi dengan nama perusahaan dan termin ya, nama perusahaan Mikidol, kemudian terminnya 2/10 N/30, tulis ya. Referensi tadi bisa diisi dengan apa namanya, kode boleh lah, diisi dengan kode. Nomor faktur 81, benar 81 ya, benar 81 nih, nomor fakturnya 81. Kemudian pembelian ya, di DPT berarti pembelian 35 juta, benar 35 juta nih kita ambil dari sini, kita pindahin ke sini, 35 juta debit. Kreditnya hutang. Ya, kenapa hutang? Karena kalian belum bayar kan, maka Anda punya hutang sama si Mikidol sebesar 35 juta. Jadi jurnalnya kira-kira bentuknya seperti ini nanti. 9 Mikidol termin, nomor faktur, di debitnya pembelian, di kreditnya hutang dagang. Satu lagi deh, bukti yang ketiga. Oke, satu lagi bukti yang ketiga. Lihat dulu judulnya, dunia boneka. Anda bisa bayangkan artinya nih, faktur ini, bukti ini kalian yang buat ya, kalau tadi Mikidol yang buat, sekarang kalian yang buat. Kalian buat faktur,
Oke, Anda buat faktur, nomornya 001, nomor orderannya 236, tanggalnya tanggal 10, terminnya 1/10/30, kepada yang terhormat Mega. Nah, berarti Anda yang bikin, Anda kirim ini ke si Mega buktinya, gitu kan? Apa nih kira-kira isinya? Nah, isinya ada dia Mickey Mini, Hello Kitty, Winnie the Pooh, kuantitasnya 200 sekian, harganya sekian, jumlah sekian, totalnya sekian. Gitu ya. Tadi tuh Anda bikin faktur, kirim ke Mega. Ya, transaksinya ini, terminnya ini. Nah, kira-kira apa nih yang terjadi? Nah, cara analisa, artinya kalian melakukan penjualan ke si Mega ya, dengan termin 1/10. Artinya ya, Anda ngejual ke si Mega tapi Meganya belum bayar, kan begitu ya terminnya, kredit ya. Anda bikin faktur, Anda jualan boneka ini nih, Anda jual ini ke si Mega, terminnya ini, berarti penjualan secara kredit. Anda jual barang ke Mega tapi Mega belum bayar secara kredit. Nah, kira-kira catatnya jurnal apa? Jurnal penjualan. Nah, kita catat nih rasanya ke jurnal penjualan, cari jurnal penjualan, sales jurnal. Kita catat sama kayak tadi. Tanggal 10. Oke. Tuh ya, tanggal 10. Kemudian keterangannya Mega ya, perusahaan Mega. Oke, Mega, terminnya 1/10 sekian. Ya, keterangan. Nomor fakturnya 001, bener. Oke, ini nomor faktur 001. Pindahin ke sini. Nah, sekarang saldonya ya kan penjualan, berarti kan kaitannya sama piutang kan, tagihan kan. Oke, tagihannya berapa berarti ke si Mega? 9.200.000. Oke, debitnya piutang, di kreditnya penjualan 9.200.000. Masukin sini debit kredit. Oke, saya rasa cukup contohnya. Kalian tinggal dilanjutkan ke bukti berikutnya sampai bukti yang 46 tadi ya. Cukup sampai jurnal aja dulu. Kerjakan jurnalnya dulu, nomor 1 dulu tadi tugasnya ya, jangan beralih yang ke lain. Kerjakan semaksimal mungkin. Kalaupun ada kesulitan, ada kebingungan, ya silahkan langsung ditanyakan di grup yang sudah kita buat. Atau kalian lupa materinya gimana sih, maksudnya ini gimana di faktur penjualan itu, jurnal penjualan itu kayak gimana, cara masukinnya, cara ininya, artinya gimana. Kalau Anda lupa, Anda bisa buka lagi materinya di pengantar akuntansi 2 yang ini. Nah, mudah-mudahan Anda masih pegang nih. Mana jurnal khusus, nah ini. Nah, yang ini ya. Oke. Kalau Anda lupa teorinya ada di materi yang ini, di pengantar akuntansi 2 kemarin. Nah, tinggal buka lagi, Anda pelajari lagi dan seterusnya. Ya, cukup mungkin dari saya penjelasan untuk pertemuan hari ini. Silakan dilanjutkan. Tetap semangat dan terus jaga kesehatan. Terima kasih. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.